Generasi Z atau Gen Z merupakan generasi yang mengenal teknologi sosial media sejak usia muda karena pertumbuhan mereka yang bersamaan dengan pertumbuhan teknologi tersebut. Gen Z adalah manusia yang lahir pada tahun 90-an akhir sampai dengan tahun 2000-an awal atau yang saat ini berusia sekitar 12 sampai dengan 27 tahun. Data statistik penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2020 oleh Databox menunjukkan bahwa Gen Z lah pengguna terbanyak media sosial. Oleh karena itu, media sosial sangat berperan penting dan sangat mempengaruhi cara remaja Gen Z berkomunikasi dan membentuk kehidupan sehari-hari. Media sosial ini menjadi faktor utama pembentuk identitas bagi seorang Gen Z karena kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari media sosial. Salah satu pembentuk identitas tersebut adalah fenomena atau tren sosial media yang ditampilkan dan diikuti oleh banyak orang. Karena tren di media sosial ada banyak dan masing-masing memiliki pasarnya sendiri, muncullah klasifikasi atau pelabelan orang sesuai dengan tren yang mereka ikuti, seperti orang dengan sebutan dan nurul, wibu, anak skena, starboy, jamet, K-popers, dan masih banyak lainnya. Orang dengan minat yang sama ini lama-kelamaan membentuk identitas komunal yang mirip satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu contoh pembentukan identitas baru yang sesuai dengan apa yang terjadi di media sosial. Nama saya Dela. Oke, hai, aku Dayu. Aktif sih, cukup aktif sih. Kan sekarang nggak ada yang nggak aktif bersosmed. Aku aktif pakai sosmed. Kalau aku sih, ya mesti WhatsApp itu buat komunikasi sama orang-orang kan kalau sekarang. Terus paling Twitter. Kalau buat update-update gitu, Instagram buat lihat maksudnya temennya kan makanya itu. Terus TikTok sesekali, Pinterest. Udah sih paling itu. Kebetulan yang paling aktif tuh pakai Instagram. Tapi kadang-kadang aku juga sering ke YouTube buat nonton video. Dan juga sekarang udah mulai pakai Twitter. Hmm, nggak tahu ya. Kayaknya sih mungkin walaupun aku ngomong enggak tuh tetap iya. Pengennya kan kelihatan yang fine gitu kan. So, berarti iya. Kalau citra tertentu itu enggak kalau sekarang ya. Aku cuman kayak pengen ngepost. Sebenarnya sih pengen ngepost apa yang aku pengen aja. Cuman kadang-kadang kayak ketekan sama portofolio buat nanti kerja sosmedmu ada portofolio itu aku sebenarnya kayak ke pressure karena itu. Jadi secara nggak langsung aku pengen membangun citra kalau aku adalah orang yang kayak apa ya, ada kerjaan yang penting itu lah. Aku pengen, ini mungkin citra yang aku build itu kayak otentik tapi berhasil in a way gitu. Kalau cara pandang mungkin ada beberapa kalau misal kita baru baca-baca Twitter gitu, dapet insight-insight baru gitu, jadi bahan pemikiran pasti. Terutama tren kalau tren baju gitu iya banget sih maksudnya karena aku suka lihat Pinterest kan terus jadi kayak oh, kayaknya yang ini lucu terus kayak mengikuti gitulah. Cuman kalau misalnya yang ikut-ikutan banget maksudnya sekarang baru hits yang apa terus aku harus mengikuti kayak gitu sih enggak sepenuhnya. Kayaknya medsos itu ngaruh banget ke aku karena sejak ada medsos aku menjadi lebih kayak memperhatikan memperhatikan appearance, apa sih, penampilan aku karena aku pertama kali punya Instagram segala macam tuh SMP. Jadi aku baru main Instagram tuh SMP yang proper yang buat connect sama teman. Kalau Instagram sendiri itu aku buat akun dari SD, cuman dari SD itu aku cuma posting gambar jadi nggak ada fotoku sama sekali. Jadi awalnya sih kayak apa aja yang aku pengen tuh aku posting, kayak kadang-kadang gambar, kadang-kadang fotoku lagi main sama teman, kadang-kadang fotoku kayak lucu-lucu sendiri gitu kan. Cuman akhirnya gara-gara kayak sering dihujat dia lebih memperhatikan apa yang aku posting, terus itu nge-translate ke dunia nyata juga kan. Aku pilah soalnya ya orang-orang postingnya pas cakep-cakep, kayak pas lucu-lucu tuh juga lagi. Jadi aku juga ngikut, aku post pas cakep doang atau pas ada hal yang menurut aku kayak um, cocok buat diposting di Instagram gitu lah. Udah nggak tahu deh, nggak ngikuti tren banget sih kayaknya. Spesifik gitu aku tuh nggak terlalu ngikutin banyak ya. Mungkin sekarang aku lebih suka ngikutin kayak tren fashion, apa sih, personal style, karena aku pengen banget nyari personal style aku karena rasanya hidup akan lebih mudah jika aku menemukan personal style, karena jadinya aku nggak perlu nyesel di satu jenis baju terus akhirnya aku nggak pakai bertahun-tahun.
gitu loh, maksudnya kan itu tuh berubah terus ya, terus kayak kalau mau mengikuti terus gitu kayaknya tuh nggak ada habisnya. Jadi kayak apa aja yang menurutku cocok ya udah aku menjalani yang cocok menurutku gitu aja, maksudnya nggak terlalu terbawa dengan tren yang baru in atau baru ada baru diminati semua kayak gitu, enggak sih. Aku tertarik karena itu ada hubungannya sama citraku, yaitu menjaga penampilan. Karena lingkunganku tuh selalu kayak ngedorong aku buat berpenampilan baik, aku jadi nyari hal-hal tentang berpenampilan baik kayak personal style tadi. Walaupun agenda kecilnya itu juga kalau aku tuh pengen lebih efisien nyari baju, karena ya aku merasa aku tuh suka jumping on trend yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya ada orang yang suka baju kayak gini, aku lihat bagus, aku pengen kayak gitu. Tren gini, ini bagus, aku pengen itu. Aku tuh nggak pengen terjerumus konsumsi berlebihan. Jadi aku ngikutin tren personal style karena di tren itu not only is it under consumption, itu juga membantu aku buat menjadi penampilan lebih menarik lah ke depannya dan lebih authentic me. Kayaknya nggak jauh beda sih menurutku lo ya, nggak tahu ya kalau teman-teman merasa oh ternyata di rumah kayak gitu ya. Kalau menurutku sih aku di rumah kayak gini di sosmed ya kayak gitu. Maybe kayaknya aku sih ngerasa agak imposter syndrome ya sama Instagramku sama aku aslinya, karena di Instagramku tuh aku kayak cewek cakep yang kayak curated look banget gitu loh, kayak orang yang kayak melankolis, sastrawan, seniman, whatever. Tapi aslinya aku kayak ya biasa aja. Sebenarnya postinganku banyak, jadi orang bener kayak ini orang suka banget foto-foto, cuman saya kayak kebetulan aja aku posting kayak hari itu. Maksudnya sekarang kelihatan banget ya, maksudnya ada level-level tertentu untuk yaitu mengkotak-kotakan orang mungkin berdasar outfit dan gayanya gitu sih ya. Entah kenapa sekarang tuh semua jadi terlalu terlabeli jadi aja gitu, maksudnya kenapa harus terkotak-kotak aja gitunya gitu. Kayaknya label-label kayak gitu tuh adalah bagaimana orang-orang di dunia media tuh memasuki kayak a sense of community, karena di dunia nyata pun kita juga gitu kan, kayak kebersamaan lah di dalam dunia yang luas ini. Jadi misalnya ada orang yang tampilan suka banget sama tampilan orang skena, or kayak tampilan orang yang kayak punk rock gitu, mereka pasti nyari orang-orang yang punk rock dan mereka akan merasa label tersebut itu cocok sama mereka. Cuman menurutku juga kadang-kadang label itu agak bahaya, karena ya label tuh mark and unmark ya. Di saat orang itu tidak nge-label dirinya sebagai itu tapi dia di-label sebagai itu hanya karena suatu hal yang serupa, itunya kayak accusation, kayak mengakusisi seseorang terhadap satu trait yang mereka mungkin merasa nggak nyaman atau gitu kan. And I think beberapa label itu pun derogatory atau kayak merendahkan, kayak mungkin the Nurul itself. Nurul sendiri itu kayak ngerendahin cewek-cewek, mungkin dalam sains itu ngerendahin perempuan-perempuan yang pengen enjoy makan seblak, dan juga yang pakai jilbab atau kayak ya gitu gitulah. Yang intinya labeling itu bisa dua bentuk, diantara itu build a sense of community atau enggak itu jadi kayak merendahkan beberapa orang yang emang kebetulan masuk di kategori karakteristik yang sama sama label tersebut gitu. Nggak tahu deh macam yang mana dan dulu sekali nggak ada soalnya pakai hijab cuman dananya belum syar'i gitu. Atau aku sih lebih suka, maksudnya mereka menganggap misal orang kayak gini tuh skena ya, tapi menurutku gayanya tuh fine untuk baju mungkin. Nggak tahu deh. Aku nggak pernah label diriku apa-apa karena aku nggak merasa kayak masuk ke label tertentu di internet ya. Aku dulu ngerasa kalau aku tuh adalah anak kayak nerd gitu, karena dulu aku kayak masuk banyak fandom. Habis itu aku suka banget animation, jadi aku pikir aku masuk di kalangan artists, like internet artists gitu, fan artist malah, karena aku suka. Cuman sekarang karena aku udah nggak engage di hal itu lagi di internet, aku merasa kayak ya udah kayak internet user pada umumnya aja sih. Karena ya I just like it because it benefits me, not because that's my identity. Karena menurutku ya aku tuh nggak cuman fashion, aku tuh nggak cuman ini, aku nggak terus suka nge-label diriku sendiri karena itu nge kayak menahan diriku untuk mencoba hal yang baru gitu loh. Menampilkan yang kayak gini aja sih biar biar mereka nggak kaget gitu kan, misalnya emang bener ketemu sama aku terus ternyata orangnya kayak gitu ya aslinya. Pengennya sih orang nggak, maksudnya gimana ya, tetep tetep nggak kaget gitu lah, aslinya ya emang kayak gini di sosial media ya kayak gini gitu. Sama aja. I guess karena aku nyaman, karena ada kayak sense of control di dalamnya. Karena kan di internet tuh
apa ya, agak bahaya ya kalau ngepost semuanya gitu. Jadi agak nahan dikit sih aku mau ngepost apa. Makanya aku kayak milah gitu aku mau posting apa. Jadi aku milah-milah tuh kayak karena tergantung apa yang konteks konteks yang aku post, konteks orang-orang yang follow aku dan konteks orang-orang yang aku follow, dan kira-kira ini post diinterpretasinya tuh kayak gimana sama orang-orang. Aku milih untuk meminimalisir informasi tentang diriku. Ya, aku nampilin sisi itu karena nggak semua orang harus tahu aku ngapain, dan hanya orang-orang yang menurut aku em, perlu tahu aja yang tahu, ngerti sih, kayak orang tua, kayak teman dekat, pacar, whatever, kayak gitulah. Ya, itu aja sih.